Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. Sobat Pos? Senang sekali saya Wisnu Aryabawa kembali bertemu Sobat Pos semua dalam acara podcast, dan kali ini kita beruntung karena kita punya narasumber seorang anak muda baru berusia 25 tahun, dan kemarin secara mengejutkan anak muda ini diundang oleh Direktur Jaringan dan Jasa Keuangan Bapak Charles Sitorus ke acara Rapimnas di Semarang. Dan hari ini kita berkesempatan untuk bertanya-tanya lebih lanjut, kenapa kok sampai seorang anak muda ini diundang ke sebuah acara besar yang dihadiri oleh semua direktur di Semarang. Kita temui Mas Ari di kantor pos Binjai. Halo Mas Ari, apa kabar? Halo Mas. Ya, salam dari Binjai. Halo Mas. Ya. Salam. Salam dari Binjai, lagi viral nih. Salam dari Binjai. Mas Ari, senang sekali kemarin saya lihat paparan Mas Ari waktu di Rapimnas di Semarang itu. Gimana itu ceritanya sampai diundang sama Pak Charles tuh? Nah, itu kalau dibilang sih beruntung Mas ya. Karena ya, Belum pernah ke Semarang ya? belum sama sekali belum. Ya. Ya, jadi itu awalnya kita ada diundang presentasi untuk di regional 1 Mas ya. Nah, kebetulan kami satu tim dari Kota Binjai, ada 5 orang tuh. Kita presentasi di depan Pak Charles, terus dia bilang, Rapimnas nanti kalian berdua ikut katanya. Itu langsung main-main atau beneran nih gitu kan. Terakhir ya keluar suratnya, wah beneran ternyata. Gitu. Sobat Pos, waktu itu Mas Ari ini datang dengan kepala kantor cabang Binjai. Pak siapa ya. Maaf, saya lupa. Bapak Wasnal Fuadi. Wasnal Fuadi. Dan Mas Ari ini dengan Pak Wasnal itu presentasi di depan forum Rapimnas, yang presentasi itu di atas EVP lah ya. Jadi ini bintang tamunya adalah kantor pos Binjai. Jadi itu karena prestasi kantor pos Binjai, mungkin bisa dijelaskan Mas Ari, apa sih prestasinya sehingga diundang sampai ke Rapimnas itu? Nah, kalau yang kenapa diundang tuh karena kita itu mencapai juara, kalau belum juara sih ya, nomor 1 se-Indonesia untuk number of account postpay gitu Mas. Nah, jadi postpay itu aplikasi pembayaran ya dari Pos Indonesia. Nah, kita tuh sekarang sudah berada di angka 20 ribuan gitu Mas. Nah, untuk prestasi lain tuh kayak ada juara COD pernah, kemudian ada juara KPI. Nah, itu memang kantor pos Binjai sudah banyak lah juaranya Mas gitu, tapi belum terlihat aja gitu keluar seperti itu. Itu kalau nomor 2-nya berapa sih memang kalau Binjai 20.000, yang nomor 2 kantor pos mana itu berapa tuh selisihnya itu? Kediri Mas, ada 19 ribuan mereka. Jadi kantor pos mana itu? Kediri. Oh, Kediri, nomor 2 Kediri. Iya. Nomor 3-nya? Surabaya. Oh, itu ada dashboardnya gitu ya Mas, jadi kita tahu ya. Ada. Nah, kompetisinya itu seperti itu. Dan sejauh ini setelah pulang dari Rapim masih nomor 1 nggak tuh, Binjai? Masih ya. Masih. Juara bertahan ya. Mas Ari, tentu ada ikhtiar, ada trik-trik lah ya untuk bisa mencapai angka sebanyak itu dalam waktu yang singkat ya. Apa kira-kira yang dilakukan oleh kantor pos Binjai sehingga mencapai angka setinggi itu? Ini mungkin saya cerita dari awal dulu Mas ya. Oh iya. Saya ingat kali ini waktu itu kami lagi di kantor pos Kabanjahe itu, ketika pertama kali programnya keluar gitu kan. Saya lihat, wah apa nih gitu, kok ada lomba NOA lah gitu kan. Karena itu di 2 hari pertama kami tim baca ini ya kan, juklaknya gitu ya, juklaknya terus kita pelajarin. Pertama kita kasih dulu ke walk-in customer kita yang di lapangan gitu kan. Mau nggak pakai postpay. Nah, kita belajar, oh ternyata pelanggan itu tertarik dengan ketika install dapat 10.000 gitu sebagai saldo mengendap. Kemudian juga ada voucher pulsa 10.000. Nah, itu kita bilang, loh kalau seperti ini, kalau pelanggan kita menarik tuh yang umurnya kayak 30 tahun ke atas gitu kan. Apalagi anak sekolah gitu, kita mikirnya anak sekolah kan suka dengan hal-hal yang berbau gratisan gitu, apalagi anak sekolah mahasiswa.
Nah, itu di hari ketiga kita coba gitu ke sekolah yang pertama itu. Pertama ternyata itu langsung naik gitu, 200 Hmm. orang gitu, 200 orang. Hmm. Wah, ternyata ini efektif gitu kan. Nah, Itu dari satu disitulah sekolah itu, 200 orang itu. satu Satu sekolah, sekolah 200 orang. Iya, satu iya. sekolah. Jadi itu kita mainnya 2 kali, Mas. Jadi kan sekolah sekarang kan dia ada gelombang A, gelombang B gitu kan. Nah, satu kelas nanti itu yang masuk 2 orang gitu. Tim kita sampai siang. Nah, baru habis siang balik lagi kantor. Kepala kantor tuh punya siasat, kenapa nggak kita pakai eh, wilayah lain, gitu. Contohnya kayak Langkat, kita kan soalnya Binjai menguasai Langkat, Binjai dan Deli Serdang gitu kan. Hmm. Nah, terakhir kepala kantor koordinasi ke KPC-nya, kepala kantor cabangnya, coba kita lobby sekolahnya, kita buat janji. Nah, situlah dibagi tim semuanya, Mas. Jadi mulai minggu pertama itu langsung naiknya tinggi-tinggi gitu. Ada yang 400, 500, wah. Satu hari itu bisa 2 sampai 3 sekolah gitu. Nah, itu memang dari timnya sendiri, kalau ya itu sangat solid gitu. Apalagi untuk ada SPG-nya ya. Nah, itu juga kita Oh, ada lindungan SPG. SPG. Iya, seperti itu, Mas. Dan itu melibatkan seluruh ini pegawai atau ada tim sendiri aja, tim kecil aja itu? Tidak, seluruh pegawai, Mas. Seluruh pegawai. Jadi contohnya nih, kalau kita lihat petugas loket kan misalnya ada 3 ya, kalau di Ya. Binjai. Nah, kalau ketika dari jam 8 sampai jam 12 mungkin kan hanya dipakai 2 atau 1 gitu. Nah, satu Ya. lagi itu kita ajak. Nah, terus juga petugas puri yang sudah selesai pagi, nah kita ajak juga. Terus yang mana yang sedang tidak mendesak lah ya kebutuhannya, kayak kecuali CS atau yang berurusan dengan barang itu biasa nggak kita panggil. Tapi yang memang ada waktu senggang Mas, kita ini ajak sampai menarik jam nih 12 Mas, kalau aja semua gitu. pegawai terlibat ya. Saya Iya, melihatnya benar. begini ya. Mereka tuh mau terlibat, ada iming-imingnya nggak ya? Kalau kita bilang kantornya nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena mengenalkan produk kita itu membahagiakan lebih tepatnya. Nah, karena saya mikirnya gini, zaman sekarang kan ketika kita masuk ke sekolah itu, tahu nggak sih pos Indonesia? Mereka bilang nggak tahu. Tapi ketika mereka tahu ya, secara tidak langsung ya mereka mengenal dan mereka mau coba gitu. Nah, itu yang kita bilang ya sekalian jualan lah ya kalau dari pos sendiri. Karena ya mungkin ada beberapa orang yang mengatakan ya seperti ini gitu. Tapi ya disinilah kita bangun ulang citra kita gitu. Yang penting kompak, bahagia, gitu, solid. Nah, makanya ini yang saya temukan di kantor lain. Gitu. Iya, ini Kantor lain menarik selalu ini. nanya. Iya. Kan mereka kan mungkin produk knowledge-nya kan juga nggak seperti mereka yang di pelayanan ya, katakanlah di puri Iya. atau mungkin di bagian distribusi. Itu kan pasti mereka kan jarang ya bersentuhan dengan customer. Ngomong dengan orang itu kan tidak semua orang punya keterampilan itu ya. Meyakinkan orang kan pasti kan itu. Meyakinkan orang. Nah, itu gimana tuh Mas? Khususnya yang orang-orang yang mungkin tidak di front line lah gitu ya. Nah, kalau di situ saya pernah baca orang gitu kan, Mas, baca orang. Ada orang yang bisa ngomong di depan, ada orang yang bisa ngomongnya satu-satu gitu, person to person gitu. Nah, jadi biasa kita pakai 2 orang seperti saya bilang tadi ya. Satu yang ngomong di depan, satu lagi nanti dia yang datangin anaknya satu-satu gitu. Ini bisa nggak ya. Jadi ya dia memang nggak bisa ngomong di depan, tapi ketika dia satuan satu, ya namanya dia lebih tua kan, namanya SMA ya, pasti lebih mudah gitu. Gitu. Jadi selalu sepasang ya. Kalau Selalu datang ke sekolah selalu sepasang ya. Satu yang speak gitu ya, satu yang langsung face to face gitu ya. Benar. Ya ini menarik juga, ini mungkin bisa jadi contoh sobat pos yang lain bisa mencontoh ini di Binjai ternyata harus ada yang tukang speak di depan, tapi juga harus ada yang keliling lah gitu ya untuk meyakinkan anak-anak sekolah itu. Jadi itu salah satu triknya ya. Ada lagi Mas yang selain SMA mungkin ke mana gitu? Kalau ke masyarakat Mas Yana, kebetulan saya waktu itu ke Semarang dengan Pak Wasnal, itu kita coba pertama di supir taksi. Nah, komunitas supir taksi itu, supir taksi bandara nih gitu. Baru turun, coba deh gitu tawarin postpay gitu. Nah, mungkin setiap respon orang itu dia mencurigakan. Nah, apa nih gitu, tiba-tiba nawarin gitu.
Nah, tapi karena kita tuh pakai Bad Pos Indonesia gitu, yang mana mereka tuh, jamin nih, ini memang dari perusahaan ini, apalagi tujuan kita kan waktu itu ke kantor pos regional Semarang gitu ya. Ya, ya. Jadi ya mereka tanya, apa nih Bang, apa nih Mas, katanya. Nah, kita nih dari Pos Indonesia kita bilang nawarin sebuah aplikasi gitu, bahwa Pos Indonesia sudah go digital, tidak lagi berbentuk outlet ya, tapi sudah berbentuk aplikasi gitu. Terakhir mereka coba install, kita bilang nanti dapat pulsa 10.000 loh setiap penginstalan gitu. Nah, mereka coba, terakhir, oh iya benar katanya. Jadi apa yang kita janjikan tidak kita bohongi gitu kan. Nah, mereka coba pakai saldonya, mereka top up, nah, itu terbukti bahwa mereka tuh dapat voucher pulsanya gitu. Nah, itu yang mungkin pertama mereka takut karena mungkin apa nih penipuan, karena kita tahu di lapangan juga pinjaman online ilegal gitu. Nah, itu sangat berbahaya gitu. Tapi ya ketika kita buktikan apa yang kita bilang, ya mereka terakhir menarik nih gitu. Nah, Mas, waktu itu Mas Ari di bandara itu ketemu berapa orang gitu maksudnya? Iya, di supir taksi yang lagi mangkal itu? Iya, yang lagi mangkal, yang manggilin. Jadi dapat berapa orang itu dalam waktu singkat di bandara Semarang itu? Lumayan, itu mereka lumayan banyak sih Mas kalau dibilang. Ada 10 ada ya? Ada. Oh ya, luar biasa Mas Ari ini. Jadi di bandara juga jualan postpay. Jadi itu salah satu kiatnya ya. Jadi mendekati sekolah-sekolah dan di setiap tempat yang kita bisa jualan postpay ya kita jualan postpay gitu ya Mas ya. Iya. Coba aja Mas. Nah, itu yang penting kita mau berusaha gitulah ya. Mau coba tawarin, kalau memang ditolak ya biasa ya. Juga jualan gitu. Iya. Ini sekarang kita kembali ke inilah, mungkin sedikit profil soal Mas Ari. Mungkin Mas Ari bisa jelasin sedikit perjalanan Mas Ari dalam kehidupannya sehingga akhirnya kok bisa masuk di kantor pos itu Mas Ari. Ini mungkin dari awal Mas ya. Jadi saya itu dulu sebagai software developer di Medan. Jadi pengembang aplikasi lah ya. Di Medan setahun, kemudian tiba-tiba ada rekrutan dari BUMN, Forum Human Capital Indonesia. Mereka tuh merekrut seluruh anak muda tuh ya, ada 3 kalau nggak salah. Pertama yang umum, kedua yang ada keterbatasan, ketiga untuk wilayah Papua. Kebetulan saya ikut yang umumnya gitu. Nah, saya masuk di umum, nah itu dari 1 juta cuma terpilih 1.000 gitu Mas. Nah, 1.000 juta, berapa persennya itu? Iya. Terus 0,1% itu. Iya. Terus dari 1.000 orang itu disuruh pilih 3 BUMN. Nah, kebetulan pilihan saya Pos Indonesia yang nomor 1 gitu. Karena Pos Indonesia itu juga waktu itu membutuhkan IT katanya tertulis di situ. Nah, ternyata saya coba lamar. Nah, itu kita udah ujian 4 kali dari BUMN-nya, ujian lagi 3 kali dari Pos Indonesia-nya gitu. Nah, kita itu ujian 3 kali dari Pos Indonesia, lulus hanya 16 orang, Mas. Dari berapa sebelumnya? Itu saya kurang tahu, ada 30-an atau berapa gitu. Jadi kami dikumpulin di kantor BUMN di Jakarta ya. Nah, itu kita kumpulin. Siswa saya lihat seluruh 1.000 orang itu, Mas. 1.000 orang itu diundang ke Jakarta ya? 1.000 orang itu diundang ke Jakarta semua. Nah, di situ kemudian saya ya biasa empty lah Mas ya. 9 bulan, 3 bulan di Bandung, Sukabumi, Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian penempatan di Bandung 3 bulan. Terus bulan 10 tahun kemarin saya tuh masuk ke Binjai gitu. Sebagai terus tahun ini ya, November 2020 ya masuk Binjai ya. Ya. Nah, setelah saya jadi manajer operasi Mas untuk pertama kali. Nah, terakhir sekarang udah di manajer pelayanan gitu. Jadi Mas Ari ketika jualan postpay itu posisinya masih manajer operasi ya? Manajer pelayanan. Oh, sudah di pelayanan. Ya. Jadi, saya pikir manajer operasi gitu. Jadi kebetulan kan aturnya manajer jasa keuangannya nih Mas. Nah, tapi karena manajer jasa keuangannya nih di lapangan, itu jadi semua ini sebenarnya juga dari manajer jasa keuangannya gitu yang
melobi sekolah-sekolah gitu kan yang sangat bersemangat, apalagi dengan tim yang solid. Nah, itu dia di lapangan terus terakhir udah dirimu aja yang ngomong, oke. Itu jadi memang satu tim nih ada yang ngomong, ada yang lobby, semuanya ada Mas, lengkap. Dan saya kan tidak mungkin meninggalkan Pak Kepala Kantor ya. Mungkin Bener. saya mau pendapat Mas juga. Bagaimana pengaruh leadership di Binjai sendiri terhadap keberhasilan dalam meraih prestasi ini, Mas? Kalau saya bilang sangat berpengaruh, Mas. Karena jarang saya lihat, apalagi pertama kali saya masuk ke Pos Indonesia ya, seorang kepala kantor gitu yang bisa mengendalikan seluruh anggotanya dari yang paling tinggi sampai yang paling atas gitu. Nah, itu sangat jarang gitu. Biasa kan ada aja yang acu tak acu gitu ya. Ya. Tapi ini telepon, ini pergi ke sini, oke siap, pergi deh. Nah, tapi ketika anggota yang membutuhkan dia juga selalu ada gitu. Jadi ya itu sih take and give dari kepala kantor itu yang jadi saya kurang tahu tuh awalnya bagaimana ya, mungkin dari setahun atau 2 tahun itu gimana. Tapi yang berapa lama itu beliaunya di situ, Pak Wasnal? Waduh, kalau Pak Wasnal berapa tahun ya? Kayaknya udah 3 tahunan lebih lah. Tahun ya. Jadi memang pengaruh Pak Wasnal juga cukup besar ya, sehingga keterlibatan seluruh karyawan di kantor Pos Binjai itu bisa demikian kompak gitu ya, saya bisa simpulkan begitu ya Mas. Bener. Gitu. Jadi ya memang seorang pemimpin ya sangat dibutuhkan Mas yang kuat. Jadi ya anggotanya kuat, pemimpinnya kuat ya, itulah yang menyebabkan kita tuh bisa nomor 1 gitu. Mas, di luar konteks Pospe ya, saya ingin tahu juga ini. Jadi untuk kinerja Binjai sendiri seperti apa ya untuk posisi sampai sekarang ini? Kalau sekarang untuk kiriman lah Mas ya. Kalau kiriman ya semua lah ya, maksudnya kinerja itu kan ada targetnya nih, pencapaiannya berapa itu ada nggak informasinya seperti apa? Mungkin Mas Ari tahu. Untuk target sendiri kalau kita bilang sampai akhir tahun ini, masih akhir tahun ini kita sudah di angka 90-an% gitu. Jadi pencapaian 90% itu bagus. Bagus. Jadi karena kita untuk kiriman Mas ya. Nah, ini juga trik-trik. Mungkin kita nggak sebanyak seperti yang teman-teman di Pulau Jawa ya. Karena Kota Binjai sendiri untuk customer kayak jualan all shop itu sangat sedikit gitu. Mereka tuh lebih konsumen lah, kalau dibilang konsumen di Binjai itu. Jadi kalau dia buyer ya, dia bukan seller lah ya. Iya, bukan seller. Tapi kalau kiriman berat, besar, itu lumayan banyak gitu. Itulah yang membantu kita. Contoh kayak kopi atau juga kiriman pindah, itu biasa kita yang handle gitu. Dari tim penjualannya juga gitu. Tapi kalau target sih udah 90-an% sih Mas untuk akhir tahun ini. Terus gini Mas, ini kan juga menyangkut kebijakan dari regional sendiri gimana ya? Dari kan kita tahu sekarang ini Sumatera itu kan udah seperti negara sendiri itu, karena EVP-nya kan satu Sumatera gitu ya. Benar, Pak Dino Aryadi itu. Pak Dino Aryadi. Nah, itu seperti apa peran EVP 1 dalam menggerakkan semua kantor pos untuk mencapai kinerja terbaik lah istilahnya? Kalau Pak Dino sendiri, saya karena baru kenal setahun Mas ya. Sejauh ini saya lihat sangat support untuk tim kita di lapangan gitu. Dia tuh sering karena Binjai Medan tuh lumayan dekat Mas ya. Dia tuh sering tanya. Berapa kilo tuh Binjai Medan tuh ya? Kalau 20 kilo mungkin. Kayak dari Bandung Cimahi lah ya. Oh, dekat sekali lah. Iya, cuma 20 menit kalau naik motor ya. Itu kalau Mas Ari jualan di Medan tuh bisa habis tuh pasarnya Medan diambil sama Binjai ya? Kami pernah jualan juga di Medan. Ya, tapi izin dekat sekali kalau jadi kalau dari Pak Dino sendiri sangat support Mas ya, karena ya dia sering ke Binjai juga, jumpa kepala kantor, tanya gimana progres, apa yang bisa dibantu gitu. Mereka sering kontak gitu kan, kalau ada kebutuhan selalu support. Apalagi sekarang kalau saya lihat struktur Pos Indonesia kan sudah lebih
clear lah ya, karena tidak lagi satu orang tuh menghandle semuanya gitu. Sekarang udah dibantu sama deputi FVP dan OVP-nya gitu kan. Nah, jadi saya lebih, kalau sekarang tuh saya lebih suka gitu Mas, daripada yang dulu gitu, susah gitu mau ke atas siapa gitu. Sekarang udah lebih clear kalau kita butuh masalah inlog atau CPA ke SM-nya gitu. Jadi tidak, apalagi sekarang udah ada KC, KCU gitu kan, itu lebih cepat untuk koordinasinya. Kalau bilang rekan regional tadi ya saya bilang sangat membantu lah. Kalau kita butuh support, mereka siap sedia gitu. Apalagi tiap hari ditanyain ini gimana Postpay-nya, kenapa belum? Karena kan juga ada beberapa KC yang belum berkembang. Itu monitornya tiap hari ya Mas ya? Tiap hari, harian. Itu harian. Semua produk atau hanya di Postpay saja? Semua produk. Lebih tepatnya kalau mereka itu sangat fokus pada Kurlok. Nah, itu Kurlok kayaknya ada 6 jam sekali gitu. Oh iya. Ini segini. Wah, itu. Ini memang ini menarik nih Mas, saya coba, karena kan Mas Ari juga manajer pelayanan ya. Tadi kita ada banyak cerita soal Postpay, tapi saya juga ingin tahu bagaimana mungkin ada kiat lah menjual Kurlok itu kan tentu berbeda dengan menjual Postpay. Benar. Bagaimana menurut Mas Ari? Kalau kita ya, wah ini menarik nih Mas. Saya sekarang tertarik dengan Pos Aja. Pos Aja, karena Pos Aja itu punya yang namanya kurir instan. Iya. Kurir instan. Di mana ketika jaraknya itu masih dalam satu kota gitu, kayak contohnya kayak Binjai gitu kan, seberapa pun jauhnya itu harganya flat. Gitu. Nah ini sangat berpotensi gitu. Kenapa nggak kita jual gitu? Contohnya nih, kita mau kirim dari barang A ke B gitu, kalau pakai Justip Line tuh harganya sesuai jarak gitu kan. Nah kalau Pos Aja ini harganya flat gitu. Ini sangat menggiurkan gitu. Apalagi dia di pick up, dikontrol 100%. Nah, karena kenapa saya bilang 100%? Karena setiap hari itu bakal, karena saya dulu operasi Mas ya. Karena tiap hari itu bakal dari yang paling atas ke yang paling bawah itu bakal teriak itu. Ini kenapa kirimannya bisa, kenapa kirimannya nanggung gitu. Nah itu bakal selalu diteriakin gitu. Nah, jadi ya kalau kita operasi kurir logistik ini, selama dia itu kita pakai yang kilat khusus atau yang ekspres ya, itu sangat dipantau 100%. Jadi tidak ada lagi yang namanya dulu yang katanya kenapa sih saya kirim ini sampai 15 hari gitu. Iya. Nah, kita tuh bisa jamin itu Mas. Nah, Abang jadi kalau ada yang datang ke kantor nanti dia komplain gitu, kenapa kiriman saya lama sekali gitu. Biasanya yang komplain itu pakai pos biasa gitu. Jadi saya pernah bilang, kenapa ibu pakai ini? Ya itu yang murah lah. Nah, pernah nggak coba yang cepat? Emang cepat kali ya. Terakhir saya bilang, oke, boleh, karena udah sering ya, saya bayarin dulu. Kalau ini sampainya itu 2-3 hari, bayarin balik ya gitu. Oke, kata ya. Terakhir kita coba, terbukti gitu Mas. Jadi ya, yang penting tuh perlu ada kompetisi lagi nih di Kurlok ini. Iya benar. Semangat ya Mas Ari. Karena selama kontrolnya itu bagus tuh Mas ya, itu semua tuh berjalan tuh ya lancar aja gitu, nggak ada masalah. Malahan yang saya semangatin tuh ya ketika ada yang datang mau pos biasa ya bilang, kenapa nggak pos jumbo aja gitu. Kenapa pos jumbo? Ya kiriman ibu ya kami pantau 100% itu. Baru dia kayak, emangnya pos biasa enggak? Ya kami pantau Bu, tapi ya kiriman ibu kan pasti lebih lama gitu, karena jalurnya ada jalur darat atau jalur laut kan. Terakhir dia mikir ya, terakhir dia pindah. Nah, itu yang saya sayangkan gitu, nggak semua orang bisa jualin pos aja gitu, apalagi kiriman pos aja kan di pick up sekarang. Diambil langsung gitu, nggak perlu lagi capek-capek di rumah ke kantor gitu kan. Itu sih Mas yang untuk Kurloknya ya. Nah Mas, waktu kompetisi NOAH itu pasti ada iming-iming hadiah dari pusat dong ya terhadap kantor-kantor yang mencapai tertinggi. Itu nggak ada, lebih tepatnya Mas. Nggak ada. Jadi lebih tepatnya gitu ya, jika
jadi kan dia tuh ada namanya kayak kode referral Mas ya. Mm-mm. Nah, untuk pegawai itu kode referralnya itu per orang itu dia dapat 2.500. Oh, karena memang sudah masing-masing mendapatkan Iya, itu ya. benar. Jadi kebetulan saya juga kode referral saya itu kalau Mas tahu, Hmm. yang pertama kali muncul di dashboard itu kode referral saya. Ngomong-ngomong Itu dapat berapa sampai dari itu kalau insentif enggak itu? itu kalau per orang 2.500 sih Mas, kalau itunya apanya akunnya ya cuma 2.500. Tapi kalau yang eksternal SPG itu 10 ribuan per akun. SPJ itu maksudnya apa? SPG Mas, SPG. Sales Promotion Girl atau Sales Promotion Boy. Oh, SPG juga dikerahkan SPG, ya. iya, Sorry, SPG juga saya. ada. Nah, Oh, SPJ, oh SPG, sales SPG. promotion. Jadi itu sih Ya, yang kalau mereka tuh 10 ribu per orang. Tapi kalau 10.000 pegawai kali 2.500. 2.500. Hmm. Nah, itu yang Mas Ain dapat berapa itu? wah kalau dikit lah Mas, palingan ya 500 ribu gitu. Oh ya, ya. Tapi ini ya ada Iya, kepuasan lah ya, ada iya, kepuasan kepuasan. yang tidak semata-mata bisa dinilai dengan cuan gitu ya. Ya. Kalau saya bilang kita investasi Mas, Ah, karena sekarang kita apanya ya kita sekarang keluar uangnya, tapi di 5 tahun ke depan tuh ya bakal memuaskan gitu. Nah, karena yang kita butuhkan sekarang, Pos Indonesia yang butuhkan itu adalah membangun citranya ulang, gitu. Membangun pandangan masyarakat, bangun kehebatan kita lah. Itu yang paling kita butuhkan sekarang. Gitu. Itu Mas. Mas itu kan Noah itu kan baru jumlah user ya. Kita kan belum tahu setelah mereka nanti Iya. install, apakah mereka menjadi pengguna aktif gitu ya. Iya. Nah, ada nggak strategi untuk mereka supaya tidak hanya menjadi pengguna user tapi juga menjadi pengguna aktif? Ini kan sesuatu hal yang berbeda ya strateginya ya. Nah, kalau di Binjai sendiri kita jualannya untuk postpay Mas ya, kita bilang e-banking. Jadi satu-satunya rekening giro di Indonesia, itulah ya kita bilang ke anak-anak sekolah, itu adalah postpay karena dia giro pos gitu. Nah, kita sendiri itu kita jelasin lah ya, kalau di postpay itu tidak ada namanya potongan admin gitu. Potongan admin, terus kita juga tidak ada bunga. Nah, itulah yang kita jual ke adik-adik. Nah, nanti mereka nanya gitu, Bang, tapi kan apa nih, setornya itu harus 50 ribuan. Nah, 50 ribuan kalau bilang. Oh enggak deh, saya bilang. Adik sekarang kantong uang Anda berapa? 5 ribuan. Nah, ya udah itu bisa. Semurah itu katanya. Iya. Karena ya memang target kita itu anak sekolah karena ya minimal ya kalau kita 2.000 Mas ya. Tapi ya siapa sih yang datang kantor pos kasih 2.000 gitu kan. Lalu ya kita bilang kalau ada bawa 10.000 bawa HP-nya langsung kita tabung gitu. Nah, daripada uangnya nanti hilang gitu kan, bagusan nabung aja di kantor pos gitu. Terakhir ya mungkin dari 10 orang nanti ada kayak 2 atau 1 yang per minute gitu kan, nanti dia nabung gitu, datang. Nah, itu yang dari sistem e-bankingnya gitu. Nah, saya juga bilang gitu, kalau misalnya adik-adik nih minta uang jajan ke orang tua gitu kan, terus orang tuanya bilang, aduh uang papa nggak ada di kantong, nah transfer aja Pak, bilang gitu. Nah, itu kan ya jadi ibaratnya ya mereka bakal tertarik, iya ya bisa transfer sekarang ya. Gitu. Jadi anak sekolah ini udah punya rekening sendiri. Gitu. Jadi misalnya gini Mas Ari, kan teman-teman sudah punya katakanlah 200 orang user baru Noah di sebuah SMA, SMK. Ya. Udah kan install. Itu ada follow up-nya nggak? Tindakan lanjutan atau program lanjutan selain hanya menggrab ya, tapi apa tindakan lanjutannya? Nah, itu kalau sampai saat ini kita belum ada, Mas. Nah, karena dari tim sendiri. Jadi masih nge-grab aja ya, belum bagaimana nanti mereka menjadikan platform itu sarana transaksi itu belum ya? Nah, iya. Saya pinginnya sih, Mas ya. Kalau bisa kan zaman sekarang tuh ya, yang namanya transaksi tiap hari itu menurut saya cuma satu gitu, makanan gitu, Mas. Nah, apa bisa nggak di situ pos aja dengan postpay itu digabung jadi satu terus bisa kayak order makanan gitu kan? Nah, karena transaksi yang berulang kali itu ya, iya. atau Shopee Food itu ya. Iya.
Karena kita sudah punya kurir di mana-mana gitu. Tapi kalau kita bisa transaksi makanan itu bakal jadi transaksi tiap hari gitu. Karena nggak semua orang tuh beli token pulsa tiap hari gitu. Tapi Iya. pasti mereka beli makan. Itu Oke. yang saya Bagus juga ini usulnya nih. iya, kalau bisa gitu kan. Mas Ari, terakhir nih Mas Ari. Kan saya lihat nih orangnya, Mas Ari ini kan orangnya semangat sekali ya sebagai anak muda yang baru 1 tahun berkiprah di kantor pos, kemudian terlihat sekali bersemangat. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas ke teman-teman lain, mungkin sesama anak muda, sesama milenial di berbagai penjuru di tanah air gitu. Gini ya, saya mau bilang ada tuh moto dari kantor pos Binjai, Mas ya. Apa itu? Bahwa bukan janji yang kita berikan atau kami misalnya, bukan janji yang kami berikan, tetapi harga diri perusahaan yang kami pertaruhkan. Gitu. Itu yang Apa sampai itu? sekarang itu. Diulangi. Bukan harga apa tadi? Ya. Bukan janji. Bukan janji yang kami berikan, tetapi harga diri perusahaan yang kami pertaruhkan. Nah, jadi itu berat itu, tapi ya kalau saya bilang ya itulah yang kita butuhkan sekarang gitu. Orang tuh nggak butuh janji gitu, tapi butuh bukti kan. Nah, jadi setiap kita bertindak, harga diri perusahaan tuh di tangan kita gitu. Itu ya. Jadi kalau teman-teman di luar sana itu udah menyerah gitu ya, ingatlah kenapa kalian masuk dulu di awal gitu. Saya tuh di awal masuk memang bukan berharap nanti saya senang di sana, enggak. Saya dari dulu tuh Mas ya, masuk ke perusahaan tuh yang sudah di ambang batas gitu. Saya tuh jadi software developer tuh perusahaannya mati, beneran mati. Terakhir udah bangkit, saya tinggal. Gitu. Nah sekarang saya masuk Pos Indonesia karena saya lihat ini ada kesempatan nih untuk dibangunkan, dibangkitkan. Gitu. Karena banyak gitu peluang dari Pos Indonesia gitu, yang namanya surat menyurat dulu ya, punya potensi untuk berkembang luas gitu. Saya dulu pernah mikir, kenapa kita nggak buat email sendiri untuk Indonesia gitu. Jadi namanya Pos Indonesia, mailing kan, surat menyurat, buat email sendiri Pos Indonesia, di mana email itu terverifikasi oleh KTP-nya, SIM-nya semua gitu. Jadi email itu memang contohnya kayak ari@indonesia.com, .co.id yang dibuat oleh Pos Indonesia gitu. Di mana ketika orang akses email itu, jika ada izinnya ya, semua datanya itu valid gitu, bahwa dia itu beneran Ari gitu. Jadi satu orang satu email. Jadi tidak ada lagi yang namanya hoax, black campaign dari email-email yang baru gitu ya. Jadi satu orang itu satu email, emailnya itu dari Pos Indonesia. Indonesia ya. Iya, kita masih punya potensi besar gitu. Jadi jangan nyerah, yang kalau nyerah ya bagusan keluar aja gitu kan. Itu. Keren Mas Ari, makasih nih percakapan yang senang saya lihat anak muda seperti ini, dan tentu apa yang disampaikan Mas Ari moga-moga juga didengar oleh yang lain dan menjadi inspirasi. Ya. Makasih Mas Ari ya. Iya, sama-sama Mas Bimo. Salam buat nyonyanya yang sekarang sedang menikmati honeymoon. Salam dari Binjai ya. Salam dari Binjai. Okay. Baik, Sobat Pos semuanya, itulah bincang-bincang kita kali ini dengan Mas Ari di kantor Pos Binjai. Semoga menginspirasi dan kita bertemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas Ari. Ya, sama-sama Mas.